A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja UKIN LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta program PPK Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Panut NIM 243262. Nomor peserta PPK 5652800074032. Mata pelajaran PPK Akhir Akhlak LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Lokasi pembuatan video di MTS Ibadur Rahman. Adapun profil MTS Ibadur Rahman, nama madrasah MTS Ibadur Rahman, NSM 1212-320-40191, NPSN 69927345. Alamat Kampung Ciricen Girang, RT 01 RW 202, Desa Tegal Sumedang, Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kode pos 40394, Provinsi Jawa Barat. Akreditasi, jadi terakreditasi A atau unggul. Nomor izin operasional 162 tahun 2015. Nomor SK akreditasi 477-BAN SM SK 2023. Nomor SK Kemenkumham AHU 07150.10.2014. Keadaan siswa tahun pelajaran 2024-2025 untuk kelas 7. Kelas 7 laki-laki 30 siswa, perempuan 26 siswa, jadi jumlahnya 56 siswa. Untuk kelas 8 laki-laki 30 siswa, perempuan 22 siswa, jadi jumlahnya 52 siswa. Sementara kelas 9 laki-laki 20 siswa, perempuan 25 siswa, jadi jumlahnya 45 siswa. Total ada laki-laki 80 siswa, perempuan 73 siswa. Adapun keadaan guru ya non PNS, laki-laki ada 11 guru, perempuan 11 guru, jadi jumlahnya ada 22 guru. Nah, kemudian visi misi MTS Ibadur Rahman itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu dan amal. Kemudian saat ini MTS Ibadur Rahman dipimpin oleh Kepala MTS Ibadur Rahman Panut SPD. Demikian yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan perkenalan dan juga visi profil sekolah kami di MTS Ibadur Rahman ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai. Ya silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Tolong KM-nya dipimpin ya, untuk berdoa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak semuanya ya. Jadi sebelum pelajaran lain tentu anak-anak harus sehat terlebih dahulu. Harus sehat, harus fit. Udah pada sarapan belum tadi? Sudah. Alhamdulillah ya. Ya. Jadi setelah berdoa akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Devina Fortuna, Diana Fitriani, Dika Pratama, Hanika Dewi, Intan Lestari, Lia Amelia, Linda Amelia, Laura Novitasari, Nadia, Raisa, Rita Ratnasari, Silvi Suci Agustin, Sri Latifah, Yahra Kaunisa, yang terakhir Adelia Eva Sakinah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku ya, pada hari ini ya sebelum mulai pelajaran akan Bapak cek ya, akan Bapak cek masalah kerapihan dan juga yang berkaitan masalah kebersihan di kelas ya. Alhamdulillah pada rapi semuanya, baju pada dimasukkan semuanya ya, dan juga masalah kebersihan alhamdulillah kalian kalian jaga ya. Terima kasih. Bapak akan mengulang masalah pelajaran yang lalu. Kalian akan Bapak pengen cek masalah memori kalian untuk pelajaran kemarin kira-kira masih ingat enggak? Coba apa yang dimaksud dengan husnudon? Ya, silakan ya. Baik, bagus ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan tasamu? Ya. Sikap toleransi bagus ya, betul. Kemudian apa yang dimaksud dengan tawadu? Iya. Iya, bagus ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ta'awun? Ya. Jadi semuanya itu adalah ada yang bagus yang perlu kalian laksanakan setiap harinya yang berkaitan dengan perbuatan baik. Yang husnudon itu husnudon adalah
berprasangka buruk terhadap orang lain, bagus terhadap orang buruk ya. Kalau buruk itu suudon, bukan husnudon ya. Husnudon ada berprasangka baik terhadap orang lain, itu alhamdulillah ya. Kemudian ya, untuk memberi semangat pada anak-anakku semuanya, biar anak-anak tetap gairah ya. Anak-anakku tetap semangat. Pada hari ini kita mengaji ayat dulu. Ibadur Rahman Maju, mandiri, akhlakul karimah, jujur, unggul. sekali lagi. Ibadur Rahman Maju, mandiri, akhlakul karimah, jujur, unggul. ya. Dari itu Ibadur Rahman itu maju, ya. Maju, mandiri, ya. Akhlakul karimah, jujur, unggul. Itu adalah Ibadur Rahman. Ya mudah-mudahan saja Ibadur Rahman tetap maju, ya tetap berkembang, tetap barokah seperti doa anak-anak semuanya, ya. Itu yang Bapak sampaikan. Nah, kemudian ya sekarang akan Bapak lanjutkan masalah pembelajaran, ya pembelajaran, yaitu pembelajaran, ya. Itu kalian laksanakan, kalian perhatikan. Dan nanti Bapak akan tes kalian untuk presentasi ke depan ya, siap ya? Siap. Tolong perhatikan ke Bapak tulis ya. Ini adalah mengenai ini tujuan pembelajaran ya. Yang poin pertama adalah dapat menghindari hal-hal yang mengarah pada perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Ya, itu poin satu. Poin kedua, dapat menghindari perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Ya. Kemudian poin tiga, dapat menghindari perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian poin yang keempat, dapat menghindari perbuatan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi baik di sekolah, di masyarakat, di keluarga, itu adalah kita harus juga menghindari hal-hal yang demikian. Ya, sudah paham? Bapak lanjutkan. Ya, ini berkaitan dengan dendam, ya, hasad, ghibah, fitnah, dan namimah tadi. Ini mengenai pengertiannya. Pengertian masalah hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Itu poin yang pertama. Sebenarnya ada dalil juga, dalil nakli. Itu tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Kemudian contoh hasad, dendam, ghibah, dan namimah. Jadi ada dalil naklinya, ada contoh hasad, ya. Kemudian ada dampak negatifnya yang berkaitan dengan hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah tadi. Ya, udah bisa dipahami ya? Bisa? Bisa. Kalau bisa Bapak lanjutkan. Nah, hasad atau dengki adalah, ya, ini pengertian hasad, dendam, ghibah, dan namimah yang tadi Bapak sampaikan, ya. Hasad atau dengki adalah perasaan tidak senang terhadap orang yang mendapat nikmat dari Allah. Orang yang memiliki sifat hasad selalu iri hati jika melihat orang lain hidup senang, merasa bahwa yang berhak memiliki segala sesuatu itu hanya dirinya sendiri. Itu ya, yang namanya hasad. Kemudian dendam adalah kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Allah SWT sangat membenci orang yang dendam karena sifat dendam sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Sifat dendam akan membuahkan sikap buruk bagi pelakunya seperti hasad, merasa senang jika orang lain susah, dan memutuskan tali persaudaraan sekali itu di akhirat kelak, ya, tidak akan mendapatkan apapun, ya, tidak mendapatkan ampunan dari Allah,
ya. Kemudian ya, ghibah artinya mengumpat atau menggunjing ya perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain pada zaman modern ini dengan berbagai macam alat informasi yang semakin canggih. Perbuatan ghibah dikemas sedemikian manisnya sehingga para konsumen sebagai pengakses informasi itu menjadi tidak terasa kalau dia sudah terlibat dalam perbuatan ghibah ya. Islam melarang perbuatan ini untuk dilakukan karena kalaupun informasi atau berita yang dilontarkan itu benar tetap akan menyakiti ya. Kemudian hati orang lain apabila kalau berita itu salah bisa menimbulkan fitnah ya. Jadi itu namanya ghibah ya. Jadi ghibah itu jangankan ya, jangankan membicarakan yang jelek, membicarakan yang buruk juga itu sudah perbuatan dosa. Itu yang namanya ghibah. Kemudian fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang seperti menodai, menjatuhkan nama baik orang yang difitnah dan merugikan kehormatan orang lain. Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang, tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang atau kelompok. Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada pula yang dilakukan secara terang-terangan. Itu namanya fitnah. Ya. Makanya fitnah juga dilarang oleh Allah. Selanjutnya, menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarnya agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan atau perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, ya, isyarat atau dengan sindiran. Ya. Namimah pada hakikatnya adalah menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain sehingga merusak nama baik orang lain tersebut. Tentu saja orang yang diceritakan itu merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan, ya. Itu yang namanya namimah, ya. Ya. Kemudian Bapak lanjutkan, jelas semuanya? Ya. Sudah Bapak lanjutkan. Disimak ya. Kemudian sekarang dari nakli tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah dan namimah, yaitu mengenai hasad. Ya, hasad artinya jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan semua kebaikan. Sebagaimana ya api menghanguskan kayu bakar. Ini hasil hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, paham sampai di sini? Paham. Kalau paham, Bapak lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan dendam, ya. Dendam itu dalam Al-Quran surat Al-Maidah, maka makanlah mereka dan biarkan mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya. Sekali lagi itu dalam Quran surat Al-Maidah 13. Paham sampai di sini? Sekarang Bapak lanjutkan ya. Sekarang yang berkaitan dengan ghibah, ya. Ghibah juga di ditulis dalam Al-Ahzab ya 33 ayat 58 yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka itu telah memikul kebohongan dan yang nyata. Itu dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ya 13 ayat 58 ya. Sudah jelas ya.
Kemudian kalau sudah jelas Bapak lanjutkan yang berkaitan dengan fitnah. Ya, fitnah. Fitnah ada dalam surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 191, yaitu bunuhlah mereka, ya, atau yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah 191, ya. Sampai di sini ada yang belum jelas? Semuanya sudah jelas? Kalau sudah jelas, Bapak melanjutkan, ya. Sekarang yang berkaitan dengan namimah, ya. Dan janganlah kamu, ya, tadi ya, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, kian kemari, ya, jadi menghamburkan fitnah, yaitu dalam Quran surat Al-Qalam 68. Itu ayatnya 10-11, itu ada di sana, ya. Jadi berkaitan dengan namimah tadi, ya. Sudah jelas, ya? Jelas, ya. Kalau sudah jelas, ya. Kemudian ada contoh-contohnya. Contoh, ya. Contoh hasad, dendam, ghibah, fitnah, namimah. Dendam, ya. Dendam dalam urutan pertama, dendam itu saling bermusuhan. Saling bermusuhan dalam itu mau berantem, itu yang berkaitan dendam, ya. Kemudian kalau berkaitan dengan hasad, ya, pada gambar 2, yaitu ketika rasa hasad itu hadir kembali dalam jiwa-jiwa kalian. Tapi jadi semuanya akan bermusuhan juga, akan adanya tidak percaya diri pada sendiri. Jadi akhirnya apa? Satu dengan yang lain akan semakin membelakangi, ya, membelakangi. Itu hasad dan gambar kedua. Gambar ketiga yang mana hibah, ya. Hibah itu membuncin, ngomongin orang lain, baik perbuatan buruk ataupun baik, ya. Jangankan perbuatan buruk, perbuatan baik juga itu rusak, namanya hibah, ya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hasad dan ghibah, ya. Semua udah paham, ya? Paham? Ya. Udah paham, ya. Kemudian dampak negatif, ya. Dampak negatif mengenai hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah, yaitu ada bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Kalau dari diri sendiri apa? Yaitu satu, menimbulkan perasaan tidak tenang. Kemudian dua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis. Tiga, memiliki banyak musuh dan sedikit teman, ya. Kemudian yang empat adalah banyak menyita waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, itu untuk diri sendiri. Kemudian kalau bagi orang lain akan menimbulkan permusuhan atau renggangnya persaudaraan. Ya, kemudian yang kedua, kehidupan di masyarakat kurang harmonis. Tiga, ya, yang ketiga adalah muncul rasa dendam antar masyarakat. Yang keempat adalah timbul tipu daya yang buruk terhadap sesama manusia. Ya, timbul rasa atau perasaan buruk kepada sesama itu yang sangat-sangat dibenci, ya. Kemudian yang kelima adalah melahirkan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Itu, ya, yang berkaitan dengan dampak-dampak negatif dari hasad, ya. Kemudian udah paham semuanya, udah? Nih, kalau sudah paham Bapak lanjutkan, ya. Kemudian dampak negatif dendam, ya. Semua tahu bahwa dendam itu adalah hal yang buruk, ya.
A adalah dampak menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan, itu dendam. Kemudian B, timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. C, menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat selesai dengan balasan kejahatan. D, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu negatifnya dendam. Makanya anak-anak jangan sering dendam, ya, baik dengan teman, apalagi dengan orang tua, dengan sesama, dengan tetangga juga boleh dendam, ya. Tuh. Kemudian ini udah boleh jelas, ya. Jelas. Kalau udah jelas Bapak lanjutkan. Nah. Berdampak negatif ghibah. A, dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Timbulnya rasa saling curiga di antara kedua belah pihak, semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah yang baru, ya. Kemudian dampak negatif fitnah. Tadi udah belum ya? Belum. Itu negatif fitnah yang dampaknya adalah A, mendapat ancaman Allah SWT akan siksa neraka yang sangat pedih, masya Allah, ya. Itu adalah fitnah. Kemudian B, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain. Dan C, terpecahnya persatuan masyarakat, ya, yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang. Itu ya, yang fitnah. Ya, kemudian selanjutnya dampak negatif namimah, ya. Dampak negatif namimah itu dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan ukhuwah. Kemudian B, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia. Kemudian C adalah merusak tatanan dan ketentraman masyarakat. D, hilangnya ridho Allah SWT dan mendapat murkanya, maksudnya murka Allah. Jadi Allah itu murka kalau ada yang dendam, kalau ada yang permusuhan. Ya, sampai di sini sudah jelas? Sudah jelas Bapak lanjutkan. Ya. Tuh. Itu barangkali yang berkaitan dengan masalah ghibah, fitnah dan sebagainya yang tadi Bapak jelaskan. Nah, sekarang Bapak akan tes kalian, ya, presentasi ke depan, ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya. Kalau siapa yang mau berpresentasi duluan ke depan, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berdiri dari saya di sini untuk mempresentasikan tentang ghibah. Ghibah artinya mengungkap atau menggunjing, yaitu perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya ghibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Hadis riwayat Muslim. Sebab timbulnya ghibah, A, ingin menghilangkan perasaan marah. Jika telah melampiaskan marahnya ia merasa puas. B, kemegahan diri, seorang yang ingin dikatakan hebat dan mewah atau megah. C, menganggap orang lain lemah, rendah dan hina. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang siapa yang mau mempresentasikan lagi ke depan, silakan. Ya, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sini saya mempresentasikan tentang fitnah. Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekan orang seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain. Artinya sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Orang yang suka memfitnah biasanya orang yang pengecut. Dia tidak senang
berupa pengumuman, C berupa pemberian kabar baik dan buruk, D kalah dan menang, senang dan susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih rekan-rekan ya. Itu adalah contoh dari ghibah dan juga fitnah. Makanya antara ghibah dan fitnah itu yang sangat dibenci sebenarnya oleh Allah SWT. Termasuk kita tidak boleh ghibah atau tidak boleh fitnah kepada siapa? Pada orang lain. Ya, hanya yang tadi dijelaskan yang namanya fitnah adalah lebih kejam daripada fitnah. Nah, karena semuanya, ya, itu masalah presentasi. Kemudian Bapak ingin tahu, ya, untuk ke depan mencontohkan yang berkenaan dengan ghibah. Silakan, siapa yang ke depan? Silakan. Ya, duaan. Itulah contoh ghibah, ya. Kalau kalian pahami, ya, gimana rasa ghibah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Masa sih siapa sih? Iya, tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu namanya ghibah, ya. Bapak tadi sudah bilang bahwa ghibah itu ya boro-boro ya ngomongin yang jelek, yang baik pun ikut dosa, apa namanya, perbuatan dosa juga. Makanya jangan sok menggibah, jangan ngomongin orang lain yang bersifat ya mencela orang lain atau ngomongin orang lain yang walaupun nyata tetap kalau kalian ngomongin tetap kalian bukan dosa. Ya, boro-boro perbuatan jelek, perbuatan yang bagus pun kalau kalian ngomongin itu menambah dosa buat kalian semuanya. Makanya jangan sampai kalian menjat orang lain yang bersifat menjelekan, kemudian walaupun nyata itu kemarin nyuri loh, itu anak itu kemarin anak itu berantem loh. Nah, akhirnya apa? Hal yang demikian itu yang bisa meratakan hubungan, yang bisa meratakan persaudaraan kalian dengan teman kalian. Ya, makanya jangan sampai hal demikian ditiru, jangan sampai terjadi buat anak-anak semuanya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian tadi menyimak yang Bapak sampaikan, ini ada sedikit mau tes tertulis buat kalian, ya. Tolong kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan semuanya, ya. Secara berkelompok saja. Nanti langsung kumpulkan ya. Ya, ini. Ya, mulai kerjakan. Kerjakan sesuai dengan cerita tadi, ya. Sesuai perintah apa namanya? Tadi ada ghibah, ada fitnah dan lain sebagainya. Kalau kerjakan ya sesuai dengan perintahnya, ya. Itu merupakan pilihan ganda, pilihan ganda yang kalian kerjakan, ya.
tulis ya. Berhubung soalnya hanya 3 soal ya, 3 soal. Jadi Bapak kasih waktu 5 menit, 5 menit ya. Oke, 2 menit lagi. Kalau belajar kelompok atau mengerjakan soal secara kelompok, saya kira lebih mudah ya, lebih mudah. Soalnya apa namanya, pikiran bisa dicurahkan pada satu soal untuk kelompok ya. Untuk kelompok bisa dicurahkan pada satu soal masalah. Kalau yang lain misalnya kayak ini, kalau saya kan mau jawabannya ini misalnya, itu bisa terjadi ya. Sudah, semuanya sudah? Sudah, tolong dikumpulkan. Nih, kumpulkan ya. Mana? Kumpulkan, ya sudah. Nah. Semuanya sudah mengerjakan soal, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang kalian kerjakan ya bisa betul semuanya, dan berikan berkah buat anak semuanya ya. Itu aja barangkali ya. Terima kasih kalian sudah pada hari ini kalian sudah mengerjakan soal, sudah mulai pelajaran akhir akhlak yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan kemudian ya, sebelum diakhiri pelajaran pada hari ini, silakan untuk berdoa ya. Berdoa untuk pulang selesai ya. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.